Sudah, Kak. Sudah masuk? Sudah ya? Oke. Thank you ya. Yuk, kita mulai sekarang siapin catatannya. Kalau kalian butuh dicatat, Kak Bandar akan kasih kesempatan buat kalian mencatat ya. Oke, kita belajar yang baru di kelas 8, kita buka dengan teorema Pythagoras. Oke. Nah, kira-kira kalian pernah nggak belajar waktu SD tentang Pythagoras atau segitiga siku-siku? Siapa yang di sini yang waktu SD pernah belajar tentang segitiga? Aku Oke. Apa aja yang diketahui tentang segitiga, Jun? Sulit tahu apa aja tentang segitiga? sudut sisi itu. Sudut sisi, oke. Sisinya ada berapa segitiga? Tiga kan? Tiga. Tiga ya, namanya segitiga berarti ada tiga sisi ya. Betul. Lalu kemudian jumlah sudut dalam segitiga ada berapa? Tiga. Oke. Dari ketiga sudut itu kalau di total jumlahnya ada berapa? Kenapa? Kalau di total dalam tiga sudut tersebut jumlahnya ada berapa? Jadi kan dalam setiap balon itu ada sudut dalam, ada sudut luar. Nah, kalau dibilang sudut dalam berarti sudut yang ada di dalam bangun tersebut. Nah, sudut dalam segitiga itu jumlahnya berapa? Betul ada tiga sudut, tapi totalnya ada berapa? Kalau ketiga sudut dijumlahin, totalnya ada berapa tuh segitiga? 6. Bukan itu maksudnya, bukan ada banyak sudutnya berapa, tapi kalau besaran masing-masing sudutnya, kan misalkan gini. Oke ya, mungkin pada bingung ya. Kan misalkan gini, ini sudutnya A berapa besarnya, sudut C berapa besarnya, sudut B berapa besarnya. Nah, kalau tiga-tiganya ini ditotalin, A, B, C sudutnya, berapa tuh cuma? 180. 180, good, keren. Dari mana asalnya 180? Ada yang tahu? Dari mana asalnya 180? Ada yang pernah tahu? Kenapa sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat? Ada yang tahu kira-kira? Ada? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa ya. Kak Bandar nggak akan kasih punishment apapun. Dan nggak akan Kak Bandar ketawain kalau salah. Apa tuh jawabannya? Oatmeal gimana nih? Dari mana dasarnya nih? Karena dia setengah dari kotak gitu. Kotak. Kotak itu bahasa ininya apa kotak? Persegi atau bisa juga setengah dari persegi panjang. Oke. Kita pegang jawaban oatmeal dulu. Yang lain ada? Ada yang lain yang mau menambahkan? Mungkin sama. Mungkin sama. Oke. Yang lain. Ayo dong. Jawaban oatmeal baru satu tuh yang ini ya. Dari kalian idenya begitu. Yang lain? Gak ada. Ikut oatmeal aja. Oke, Daniel kayaknya langsung buka ChatGPT nih. Atau buka Google nih. Oke. Ya. Jadi gini adik-adik. Nah, pernyataan Daniel itu menarik yang barusan sama pernyataannya Oatmeal. Kenapa lagi Kak Bandar tanya? Kenapa lagi kalau segi 4 tuh segitiga itu setengahnya segi 4? Kenapa sih? Apa hubungannya segitiga dan segi 4? Kok bisa ada aturan setengah gitu? Oke ya.
Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa nih? Karena kalau misalnya si segitiga ini dikali 2, terus dibalikin lagi ditaruh di atasnya, dia khusus yang ini dia jadinya persegi panjang. Oke. Persegi panjang emang jumlah sudutnya berapa? 360. Oke, persegi dan persegi panjang sama berarti ya 360 ya. Oke. Clear ya? 360. Kak Bandar benarkan itu. Memang benar sebetulnya. Tadi dibenarkan, memang betul. Tapi pernah tahu nggak kenapa adik-adik sudut dalam segitiga dalam persegi dan persegi panjang itu 360 itu asalnya dari mana, pernah tahu nggak? Pernah nggak kalian terpikir kenapa sih? Ya oke lah, dia punya 4 siku, satu siku 90 derajat. It's okay, nggak masalah, itu bisa jadi kekuatan karena sudut siku-siku satu sudutnya kan 90 derajat ya. Ada 4 jadi 360 derajat. Pernah terpikir nggak dari mana 360 derajat tersebut? Oh, dari lingkaran. Betul. Jadi kalau kalian logisnya jalan, bahwa satu lingkaran itu 360 derajat kan, satu lingkaran. Ingat bahwa lingkaran tuh punya jari-jari yang letaknya di tengah, titik pusatnya ya. Jadi kemanapun si titik ini pergi, gitu ya, dari titik pusatnya, maka ini jaraknya akan sama. Nah, Kak, kenapa kemudian si persegi itu dibilang berasal dari lingkaran, atau misalkan jumlah sudutnya diperpatokan dengan lingkaran? Nanti kalian boleh coba, misalkan kalian bikin persegi atau bikin lingkaran yang diameternya 2 cm ya, atau misalkan 2,5 cm. Pokoknya berapapun diameternya kalian bikin nanti lingkaran, coba pakai jangka ya, 2 cm. Nah, ketika kalian gambar lingkaran secara utuh, secara benar gitu ya, kalian tarik garis dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini. Nah, itu akan membentuk sebuah persegi atau persegi panjang yang panjang sisinya akan sama, dan masing-masing sisinya ini akan menyentuh sisi-sisi dalam lingkaran. Ya. Nah, inilah dasar kenapa pada akhirnya roda mobil itu dibuatnya bulat. Karena kalau dibuatnya kotak, betul sama 360 derajat, tetapi dia jalannya akan patah-patah walau bentuknya persegi atau kotak. Ya, ini dasarnya. Oke, jadi kalau adik-adik tahu kenapa jumlah sudut persegi dan persegi panjang 360 derajat itu berpatokan pada sudut lingkaran yang dibentuk dan dipotong seperti begini, ya. Oke, sampai sini siapa yang baru tahu dan siapa yang sudah tahu? Hotel sudah tahu berarti. Ya, itu sedikit tentang persegi dan lingkaran hubungannya. Lalu kenapa sih kok segitiga itu dia dibilang setengah dari persegi? Ya, negara dulu. Nah, kalau adik-adik paham, misalkan ini kan case-nya tadi kata Oatmeal persegi panjang. Tapi kalau misalkan ada persegi, ya, persegi ABCD. Nah, si persegi tersebut kita belah dua secara diagonal ya, secara diagonal. Diagonal itu dari sisi atas ke sisi bawah sini. Ini dia. Nah, karena dibelah oleh garis BD ini, maka jadinya ada dua segitiga. Yang pertama segitiga ABD, yang kedua adalah segitiga BCD. Ya, tadinya jumlahnya adalah ini 360 derajat. Oke, tadinya jumlahnya 360 derajat ya. 360 derajat karena ini ada siku-siku, ada siku-siku, ada siku-siku.
Ada siku-siku di sini. Ya, tadinya ABCD itu totalnya sudutnya adalah 360 derajat. Tapi ketika jadi segitiga, kenapa jadinya 180? Nah, ini jadi pertanyaan kan, dari mana dasar? Sekarang kita perhatikan. Ketika siku-siku yang Kak Bandar belah tersebut, itu berarti sudutnya juga terbelah, jadi 2. Ya, Kak Bandar ulangi. Ketika sudut yang siku-siku ini dibelah oleh garis BD ini, maka sudutnya juga membelah menjadi 2. Tadinya 90, tapi jadinya 45 derajat ya. Jadi untuk segitiga BCD aja dulu. Ini berarti sudut B itu dibagi 2. Jadi totalnya 45 derajat ya. Lalu juga sudut D. Sudut D juga dibagi 2. Totalnya 45 derajat. Nah, kalau sudut ABD berarti tinggal ditambahin aja kan ini. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut D. Sudut B-nya udah dibagi 2 yang segitiga ABD. Segitiga ABCD juga sama. Sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D. Sudut B-nya tadi dibagi 2, 45. Ditambah ini 90, sudut C-nya. Sudut D-nya juga jadinya dibagi 2 ya, 45 derajat. Maka kalau dijumlahkan ini segitiga 180 derajat. Segitiga apapun, mau segitiga sembarang, jumlah sudut dalam segitiganya adalah 180 derajat. Oke, nah ini pembukaan tentang segitiga. Kak Bandar nge-lag ya? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Sip. Nanti kalau misalkan ada gangguan, adik-adik ada masalah koneksi, nanti bisa dengerin lagi rekamannya ya. Mudah-mudahan rekamannya nggak nge-lag juga. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ini dasar tentang segitiga. Kita kupas sedikit tentang segitiga ya. Nah, oke. Sip. Sudah dicatat? Kalau sudah, kita lanjut ke yang sekarang, materi yang baru. Ini teorema Pythagoras. Tadi masih pembukaannya. Kita lanjut ya. Yang ini Kak Bandar clear? Oh, oke, nggak apa-apa. Anotatnya Kak Bandar clear, nggak apa-apa ya. Coret-coretannya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita belajar apa itu teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu selalu berhubungan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Ya. Jadi teorema Pythagoras itu adanya di segitiga siku-siku. Hanya ada di segitiga siku-siku. Nggak ada di segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga sembarang. Ya. Lalu di sini ada sebuah catatan, nilai dari kuadrat. Nilai dari kuadrat, berarti nanti nilainya dikuadratkan. Hipotenusa. Hipotenusa itu nama lainnya adalah sisi miring. Jadi nilai dari kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat panjang kaki-kaki segitiga tersebut. Kaki-kakinya yang mana, Kak? Kaki-kaki segitiga itu dinamakan yang ini nih, alas dan tingginya. Ya. Kaki-kakinya itu adalah alas dan tingginya ini. Maka dari sini ditarik kesimpulan, hipotenusanya tadi sisi miring itu AB, maka AB dikuadratkan itu sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Dari pengertian tadi diterjemahkan dalam bahasa matematikanya seperti ini. Atau lebih ringkasnya begini, AB itu di dalam garis AB ini ada C kecil, C kuadrat sama dengan di AC itu ada B kuadrat ditambah A kuadrat. Kalian mau pakai yang atas atau yang bawah, it's okay. Ini adalah konsep dasar dari teorema Pythagoras. Nilai dari kuadrat hipotenusa atau sisi miring sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah dari kuadrat panjang kaki-kaki segitiga tersebut. Kaki-kakinya adalah
alasnya dan tingginya. Silakan dicatat kalau sudah. Kalau sudah selesai dicatat, boleh masuk ke polnya ya. Dan kita lanjut ke yang berikut. Oke, thank you. Yang lain sudah? Ya. Kalau bandar kecepatan tolong kasih tahu ya. Jadi ini masih basic. Jadi ini nanti konsep ini akan kita pakai untuk menyelesaikan setiap soal tentang Pitagoras. Ya, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi alasnya ditambah jumlah kuadrat sisi tingginya. Ya. Oke, yuk lanjut ya. Nah, coba perhatikan ini adalah salah satu ilustrasi untuk kalian bisa mengerti tentang teorema Pitagoras. Perhatikan dulu luas persegi hijau, ya, luas persegi hijau. Hijau berarti yang sisi sini ya. Nah, kenapa dia luasnya 9 satuan? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa si persegi hijau itu luasnya 9 satuan? Karena besarnya 9 kotak. 9 kotak, ya. Ingat, luas persegi itu adalah sisi kali sisi, ya. Sisi yang pertama ini ada 3 satuan, 1, 2, 3, dan ini juga ada 3 satuan. Jadi maka luasnya adalah tadinya 3 kali 3, dapatlah 9 satuan. Oke, jelas sampai di sini? Ingat, luas persegi adalah sisi kali sisi. Kemudian luas persegi biru. Luas persegi biru adalah 16 satuan. Apakah? Karena setiap sisinya ada 4 satuan nih, 4 kotak. Ya. 4 kali 4 kan 16 ya. Ya. Nah, tadi yang hijau itu sebagai A-nya. Tadi A-nya adalah yang, kalau Kak Bandar boleh tulis di sini, sebagai alasnya. Oke, B-nya itu tadi sebagai tingginya. Nah, maka dengan mudah kita akan bisa cari luas persegi merah ini. Ya, luas persegi merah itu adalah dasar dari luas persegi si kuning, karena si persegi merahnya ada di dalam persegi kuning ya. Luas persegi kuning dikurang dengan 4 kali luas segitiga kuning. Nah, karena si merah ini memotong si kuning, maka ada segitiga kuning yang baru di sini, ada 4. Segitiga pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sampai sini dulu, nangkep? Dari gambar ini, ilustrasi. Sahabat lu ulang lagi yang tadi bagian yang kotak kuningnya itu. Jadi si kuningnya itu dipotong sama si merah gitu loh, Pi. Ya. Nangkep ya? Untuk mencari luas si merahnya, kan sulit tuh. Diagonal kan? Nah, kita pakai cara ini. Luas persegi kuning berapa tuh? Ada berapa sisinya si kuning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini juga 7 kayaknya. 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ini 7 kali 7 ya. Si kuningnya 7 kali 7. Nah, yang jadi PR adalah 4 kali luas segitiga kuning. Luas segitiga kuning. Nah, kita ambil dari yang tadi. Ya. Lihat satu contoh yang ini nih. Yang Kak Bandar kasih map ini yang agak putih gitu. Segitiga kuning yang ini kita ambil nih. Ya. Ini kan alasnya 4 segitiganya. Tingginya 3 kan? Oke. Maka luas segitiga kan itu sama aja dengan ya. Maka luas segitiga kan sama aja dengan setengah dikali alas dikali tinggi kan. Alasnya tadi itu 3 kali 3 kali 4. Coret aja nih kan. Maka luas segitiga kuning satunya adalah 6.
Dikali 4 berarti ada 4 segitiga kan? Berarti 4 kali 6 itu 24. Luas persegi kuningnya tadi 49. Maka dengan mudah luas persegi merahnya itu adalah tinggal dikurangkan aja kan? Hasilnya adalah 25 satuan. Atau sama dengan C kuadrat. Sampai sini apa? C kuadrat dalam hal ini tadi kita katakan dia adalah ini sisi miringnya ya. Ini sisi miring. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada yang mau bertanya? Atau bingung? Duduk gimana duduk? Saya masih kurang ngerti, Pak. Iya. Kurang ngertinya di mana duduk? Nggak apa-apa. Di yang sisi kuningnya saya masih kurang ngerti. Kuningnya dipotong merah gitu. Iya. Oke. Kita bayangin dulu si kuningnya utuh tanpa dipotong sama si merah. Bisa kebayang nggak? Bentuknya apa dok? Kalau tanpa dipotong merah, si kuning. Kotak. Persegi ya? Iya. Oke, persegi. Oke. Luasnya kita cari dulu luas si kuning nih. Persegi itu kan sisi kali sisi kan? Luasnya berarti 7 kali 7 kan 49. Oke, aman ya? Aman. Nah, terus kita taruh bidang si merah tadi ke dalam si kuning dalam bentuk begitu. Oke, dalam bentuk begitu ya. Nah, akan jadi lain ketika nanti ketika dipotong dengan si merah tadi, luas si kuning jadi berkurang dong. Kan udah ada merah yang nimpah dari atas kan. Nah, luas persegi yang merah ini kita belum tahu luasannya berapa. Oke. Nah, cara mengetahui luas yang merah ini, kita tinggal ngitung. Sisanya si kuning berapa sih bangunnya? Ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, adik-adik boleh lihat di sini nih. Bandar buat ilustrasinya gini ya biar gampang lagi. Lihat ini. Lihat yang ini ya. Kita ambil satu sisi yang ini aja. Oke. Ini kan dari sini ke sini, itu kan tadi akan jadi persegi panjang kan? Persegi panjang yang punya 4 panjangnya satuan, lalu tingginya 3 satuan lebarnya ya. Nah ini kan jadi gini. Nangkep nggak? Aduh. Ambil yang satu ini aja dulu. Ya. Iya. Nah, oke. Tapi kan ini persegi panjang ini kan bagi dua nih. Si merah sebelah sini, si kuning yang bawah. Ya kan? Tadi prinsip tadi, segitiga itu dasarnya dari persegi panjang atau persegi yang dibagi dua. Nah, kalau persegi panjangnya aja, yang putih itu, kita cari luasnya. Luasnya berarti kan 4 kali 3 kan, luas persegi panjang ini ya, yang putih ya. Berapa? 4 kali 3 berapa? 12. 12. Maka luas segitiga kuning dan segitiga si ini, itu bisa dicari. Ya, tinggal bagi 2 aja luasnya kan. Setengah dari luas kan berarti setengah kali 12 kan? 6. Nah, ini segitiga kuningnya jadi luasnya cuma 6 satuan. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Kak, terus kenapa kok bisa sama yang 4-4-nya? Yuk kita lihat lagi ya. Ini tadi yang sisi ini ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang ini. Walaupun dia potongannya beda, tapi ukurannya tetap sama. 3 dan 4. Sama nggak dengan yang tadi? Persegi panjangnya. 4 dan 3. Sama nggak? Enggak. Hah? Sama nggak? Yang mana?
Yang ini, yang putih yang atasnya. Bentar ya, Kabandar ganti. Ya. Nah, ini hapus ya. Sama nggak dia dengan yang ini? Yang ini. Nih, sama nggak? Ini 4 Beda. satuan, 3 satuan. Bentuknya aja yang beda ya. Tadi yang ke samping 4, yang ke atas 3. Ini yang ke atasnya 4, ke samping 3. Sama nggak? Jadi Beda. yang pertama gini. Yang pertama ini 4, ini 3 kan? Ya kan? Mhm. Lalu yang kedua gini dulu. Yang keduanya gini. Ini 3, ini 4. Sama. Sama kan? Jatuhnya. Sama ya? Clear ya? Oke. Jadi karena sama, kita nggak perlu lagi cari yang ini. Karena yang ini tadi kan setengah segitiganya sama dong juga. Ya? Oke. Terus kemudian yang ini Kabandar hapus lagi ya. Yang ini. Yang ini. Segitiga yang ini nih. Persegi yang ini nih. Ini 4 satuan, ini 3 satuan kan? Ya kan? Ke samping 4, ke bawah 3. Sama kan? Kayak gini juga. Terus yang ini dan yang ini sama nih, sama yang ini. Ini 4. Ini 4 satuan, ini 3 satuan. Ini 4, ini 3, ini 4. Jadi akan ada 4 persegi panjang yang dipotong oleh si merah ini, itu bentuk segitiga. Nah, segitiganya itu menyisakan luas si kuning tersebut. Ya. Paham nggak sampai sini? Ya. Jadi untuk mencari luas si merah ini, caranya cukup cari potongan-potongan segitiga ini aja. Yang lain, ada yang mau bertanya nggak? Terima kasih, Kak. Iya, nggak apa-apa, Du. Thank you. Udah bertanya ya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Nanti kalau bingung dengerin lagi rekamannya ya. Gimana, Abigail? Berarti luas persegi yang merah itu 24 kali 4 Kak. Yang mana? Ini yang persegi merah ini jadinya sisinya itu 24 atau gimana? Yang mana? Yang mana, B? Sama. Yang 24? Mm-mm. Yang ini, 24-nya dari mana? Bukan apa sih? Nah, tadi sudut sisi miringnya itu 24 atau 25 sama? Sisi miringnya? 25 dong. Oh, 25. Berarti si merah itu sisinya itu 25. Iya, 25. Berarti 25 kali 4. Buat jadi luas si persegi ini. Bukan 25-nya, bukan gitu. Gimana? Konsepnya yang ini kan, kita kan mau cari satuannya si merah ini kan. Ya, oke. Kalau kita mau masing-masing cari sisinya si merah, berarti kan kita harus pakai konsep Pitagoras kan. Nah, Bandar mau jelasin dulu konsep yang Pitagorasnya yang pakai pengurangan ini, bidang ini, begini. Gitu. Ya, oke. Kita anggap tadi si merahnya kita belum tahu kan. Ya. Ya. Ini membuktikan aja bahwa konsep Pitagoras itu bisa dibentuk seperti ini gitu loh. Bikin. Anggap ya. Oke. Nah, ini jangan lupa konsep Pitagoras yang ini harus selalu kalian minimal ingat lah ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Ada yang mau bertanya nggak lagi sampai di sini? Kita akan masuk ke yang berikutnya kalau nggak ada. Silakan dicatat dulu. Nanti kita lanjut. Nah, sebentar Kak Bandar akan skip ke back ke slide sebelumnya ya. Nah, coba perhatikan yang ini. Di sini ada letak siku-siku ya.
Tanda siku-sikunya di sini kan. Ini kan tanda siku-siku. Ya kan, ini siku-siku di sini kan. Nah, hubungan siku-siku letaknya dengan sisi miring. Nah, sisi miring itu selalu ada di seberangnya sudut siku-siku. Benar ulangi, sisi miring itu letaknya selalu ada di seberangnya atau di hadapannya si tanda siku-siku ini. Ya, jadi kalau nanti kalian lihat gambar yang kalian bingung menentukan sisi miringnya, kalian bisa lihat aja sudut siku-sikunya di mana, maka di hadapannya atau di seberangnya itu adalah sisi miring. Aman ya? Ini diam-diam Kak Badar nggak tahu nih, kalian nangkap apa enggak, tapi coba pahami dulu aja. Jadi kalau kalian mau tahu sisi miringnya sebelah mana, kalian cukup lihat tanda siku-sikunya di mana. Nah, yang berseberangan dengan sisi miring itu ada, sudut siku-sikunya itu adalah sisi miring. Oke, aman ya? Yuk. Yuk lanjut berikutnya yuk. Nah ini yang akan kita temui sebelum Kak Bandar tadi jelasin. Ya, di sini ada dua segitiga besar. Segitiga yang pertama itu adalah segitiga PQR. Oke, segitiga yang kedua adalah segitiga OPR. Oke, PQR dan OPR. OPR yang kecil ya. Nah, perhatikan dulu segitiga OPR. Kira-kira segitiga OPR sisi miringnya yang mana? Segitiga OPR itu yang biru ya, yang garis biru, yang kecil. Sisi miring dari segitiga OPR yang mana? Outnil yang mana? Oh, yang PR, Kak. PR ya? Oke, good. Kenapa alasannya nih? Yang seberangan sama sudut siku-sikunya. Oke, letak siku-sikunya di sini ya. Maka yang di seberangnya ini, seberangnya sudut siku-siku ini adalah sisi miring CPR-nya. Oke, clear ya? Sisi miringnya si OPR itu adalah CPR-nya. Ya, PR sama dengan sisi miring. Maka alasnya sisi yang mana? Alas dari segitiga OPR yang mana alasnya? Yang OR. OP ya? Bebas saja mau OP atau OR sama aja sih sebenarnya. Ya, kita ibaratkan OP ya alasnya. OR itu kita ibaratkan tingginya. Ya. Lalu kemudian segitiga PQR. Lihat perhatikan segitiga PQR tanpa dipengaruhi si OPR. Sisi miringnya yang mana? Segitiga PQR. Yang QR. Kenapa ya QR? Sama lagi berseberangan sama sudut siku-sikunya. Ya, sudut siku-sikunya si PQR di sini kan. Maka seberangnya adalah di sini kan. Ke sana. Maka si QR ini adalah sisi miring dari PQR. Berarti ini QR itu sisi miring. Lalu PQ-nya itu alasnya. Lalu PR itu adalah tingginya. Sampai sini ada yang bingung nggak menentukan alas, tinggi, dan sisi miring dari gambar ini? Sampai sini aman? Gak ada yang kebingungan? Aman. Yuk, sekarang kita lihat berikutnya. Iya. Ya, jadi perhatikan siku-sikunya. Letak sisi miring itu di seberangnya siku-siku atau di hadapannya siku-siku ya. Thank you. Yuk, lanjut sekarang kita cari dulu.
Yang ditanya adalah kan tentukan panjang PR dan PQ. Panjang PR-nya berapa, PQ-nya berapa. Nah, cara termudah adalah kita cari dulu PR dari yang segitiga kecil atau segitiga OPR. Ya. Maka karena si PR-nya di segitiga OPR itu adalah sisi miringnya, maka berarti konsepnya adalah PR kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah OR kuadrat. Oke ya. Nanti dapat PR-nya berapa, kita baru pindah ke yang ini, segitiga besar. Ya. Karena segitiga besar sisi miringnya adalah si QR, maka pakai konsep ini, QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Nah, oke. Ini dia. Ingat tahapannya, kerjakan dulu yang segitiga kecil untuk dapat CPR-nya. Baru pindah nanti ke segitiga besar, biar dapat si PQ-nya. Ada yang mau coba? Kita masih punya waktu 5 menit. Ada yang mau coba? PR-nya berapa? PQ-nya berapa? Silakan dicoba dulu ya. Kita masih punya waktu 5 menit. Ada yang udah dapat? PR-nya berapa? Ya, kita lihat PR-nya. Outnil berapa nih? 10 cm, Kak. 10 cm. PR-nya 10 cm. Oke, kita cek ya. Sekarang kita cek jawaban OP. PR kuadrat, berarti ini tetap di sini. OP-nya. OP-nya itu berarti 6 ya. OP ini kan 6 ya. Ada di sini panahnya. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. OR-nya 8. 6 kuadrat itu adalah 36. 8 kuadrat itu 64. 36 tambah 64, 100. Oke. Ketika PR kuadrat sama dengan 100, maka PR-nya adalah, untuk cari PR-nya, kita akarkan dari yang 100 ini. Akar 100 berapa? 10. Oke. Maka PR-nya adalah 10 cm. Oke, PR-nya sudah dapat ya. Kita pindah ke sini sekarang. PQ-nya. PQ-nya yang kita cari. Lalu QR-nya tadi adalah 26 kuadrat. PR-nya tadi dapat 10. Jadi 10 kuadrat. 26 kuadrat itu kalau nggak salah 676 ya. PQ kuadrat tambah 100. Oke, kapan geser ke sini ya. Lanjut ke sebelahnya. Maka untuk PQ-nya berarti 676 dikurang 100 sama dengan PQ kuadrat. 676 kurang 100 berapa? 576. Oke, 576. Maka untuk nyari PQ-nya, si 576-nya harus diakarkan. Akar dari 576 berapa? 24, Kak. 24 cm. Jadi, si PQ-nya adalah 24, tadi si PR-nya adalah 10. Nah, beres. Masalah terpecahkan ya. Oke. Silakan dicatat. Dan nanti kalau masih pengen diulang, dengerin lagi rekamannya ya. Saya benar usahain beresin uploadan YouTube-nya hari ini juga ya. Kalau nggak padat. Kalau udah dicatat, boleh kasih jempolnya. Kita mau absen ya, adik-adik ya.
Kita lanjut lagi nanti hari Senin. Oke, sudah ya? Yuk. Sejauh ini siapa yang paham dengan yang Kak Bandar jelasin tentang dasar dari teorema Pythagoras? Boleh rasakan? Yang nangkep? Yang nggak nangkep nggak apa-apa. Nanti Kak Bandar coba review lagi di hari Senin ya. Nangkep ya, duduk ya. Oke, yuk kita absen yuk. Jangan lupa guys, 50-50 nggak apa-apa Abigail. Untung masih ada yang nangkep dikit ya 50% ya, nggak apa-apa. Yuk kita absen yuk. Mengingatkan kembali untuk semester 2 kita tetap on cam ya jika dia selama pembelajarannya. Karena ini review dari orang tua adik-adik semua ya. Jadi banyak komplain dari orang tua adik-adik banyak yang open cam. Yuk absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik kelas 8. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Yuk, sama-sama. Makasih, Kak. Thank you, class.